Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan coba untuk bahas pertandingan di playoff promosi antara Adiaksa FC Banten yang akan bertandang ke kandang dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura di Stadion Lukas NMB yang ada di Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Dan kalau nggak salah gua tuh sempet dapat informasi gitu ya, dapat informasi kalau katanya pertandingannya itu akan disiarkan oleh televisi nasional Indosiar. Tapi ini belum resmi kayaknya. Jadi nanti gua infokan lagi untuk update terbarunya gitu ya, untuk info terbarunya soal disiarkan atau tidaknya di Indosiar. Tapi yang jelas pertandingannya bakal disiarkan kalau di platform ya, di seperti video gitu. Nah, untuk pertandingannya sendiri itu hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026 jam 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau 17.00 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian saya juga dapat informasi ya dari official Persipuranya, katanya tiketnya sudah dibuka untuk dijual gitu. Jadi teman-teman nih yang ada di sekitaran Jayapura atau bahkan dari luar Papua ingin menyaksikan pertandingannya sudah bisa beli tiketnya tuh, dan ini gokil sih, nanti pertandingannya kayaknya bakal memecahkan rekor penonton terbanyak. Karena kemarin kan 32.000 ya, mungkin ini bisa lebih. Kemarin 32.000 pun itu masih ada beberapa kursi yang kosong. Ini harusnya lebih banyak dari kemarin ya, karena ini mungkin sebagai laga final bagi Persipura. Ini merupakan pertandingan terakhir di musim ini, tidak ada lagi pertandingan setelah ini apapun itu hasilnya. Tapi yang jelas Persipura Jayapura tentu saja ingin menang menghadapi Adiaksa untuk mendapatkan tiket terakhir menuju ke Super League musim depan. Dua tiket sebelumnya sudah didapatkan oleh Garuda Yaksa dan juga oleh PSS Sleman. Kemarin di pertandingan pekan ke-27, Persipura menang 2-0 menghadapi Persiku, tapi PSS-nya juga menang. Jadi PSS yang promosi otomatis. Nah, menghadapi Adiaksa FC Banten, Persipura Jayapura belum pernah ketemu di turnamen resmi ya, di liga belum pernah karena berbeda grup. Sementara di uji coba itu Persipura Jayapura pernah berhadapan dengan Adiaksa saat itu. Tapi kan itu uji coba lah. Kemudian kalau kita lihat Adiaksa ini bisa dibilang tim yang kuat. Tim yang kuat dari grup barat ya. Selain bukti dari mereka bisa finish di peringkat kedua, mereka tim yang kuat itu juga karena pemain-pemainnya bagus gitu ya. Pemain-pemainnya berpengalaman. Jadi pemain-pemain senior terutama yang sudah banyak pengalamannya merumput di Liga Indonesia itu ada di Adiaksa gitu ya. Ada Makan Konate contohnya, kemudian ada Ramiro Vergonzi pemain asing, kemudian ada seperti Arif Satria kalau nggak salah ada, kemudian Dedi Hartono juga ada. Dan performa dari Adiaksa juga sangat bagus dan ini tidak boleh diremehkan oleh Persipura tentunya. Meskipun nanti Persipura main di kandang dengan mungkin penonton yang sangat banyak, tapi harus berhati-hati dengan Adiaksa FC Banten. Dan di video ini gue akan bahas pure murni soal performa dari kedua tim ya, tidak ada bahasan soal mungkin kalian juga pernah dengar lah adanya mungkin beberapa keputusan wasit yang dianggap kontroversial ketika Adiaksa bermain, salah satunya adalah ketika laga menghadapi Persekat Tegal ya. Tapi di video ini gue nggak akan bahas, gue akan bahas murni dari performa tim. Tapi ya itu juga harus menjadi bagian penting yang harus diwaspadai, dan juga tentunya kita harapkan tidak boleh terjadi lah. Jangan sampai ada tim yang dirugikan dalam pertandingan yang krusial ini. Dan kita anggap atau kita harap pertandingannya fair, pertandingannya adil, dan ketika apa ya, ketika mungkin nanti dalam pertandingan itu tidak ada momen-momen yang kontroversial. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan kalau bisa wasitnya asing, ya pakailah wasit asing gitu ya untuk mengantisipasi adanya main mata gitu. Jadi kalau misalkan ada statement pilih wasit asing, ya gue setuju sih pilih wasit asing. Tapi ya wasit asingnya juga yang bagus gitu ya. Mungkin wasit asing yang sudah punya beberapa pengalaman memimpin laga final gitu. Nah, kemudian untuk performa dari Adiaksa dalam satu musim sampai pekan ke-27 di musim ini di grup barat itu mereka kalah 3 kali ya. Dan juga mereka itu kalau tidak salah dari 27 penampilan atau dari 27 pertandingan di musim ini,
16 di antaranya mereka itu selalu bisa cetak 2 gol bahkan lebih. Jadi dari 27 ini lebih dari 50%-nya mereka bisa cetak 2 gol bahkan lebih dalam setiap pertandingan. Artinya produktivitas gol mereka sangat bagus. Dan ini terbukti dengan adanya top skor saat ini di Liga 2 atau di Pegadaian Championship itu berasal dari Adiaksa, yakni Adilson Silva ya. Kemudian Makan Konate di lini tengah juga supply bolanya sangat-sangat bagus. Dan ketika tanpa Makan Konate, ini seperti kurang hidup lini depan dari Adiaksanya. Jadi harus diwaspadai benar-benar ini oleh Bima Ragil CS bagaimana penampilan dari Makan Konate nanti. Dan yang mungkin harus harus diperhatikan dari Persipura. Contohlah ketika kemarin menghadapi Persiku itu menurut saya secara performa belum maksimal dan berbahaya sekali kalau permainan seperti kemarin menghadapi Persiku Kudus diterapkan nanti menghadapi Adiaksa karena kan kekuatannya berbeda. Adiaksa lebih kuat. Dan kemarin juga menghadapi Persiku, lini depan masih beberapa peluang banyak yang terbuang. Jadi itu juga mungkin harus menjadi bahan evaluasi. Intinya di pertandingan playoff promosi nanti Persipura Jayapura harus benar-benar mengeluarkan strategi paling cerdas, strategi paling jitu, strategi paling ampuh untuk mendapatkan 3 poin. Karena ini single match, hanya satu pertandingan di playoff promosi, tidak ada kandang tandang. Jadi hanya satu pertandingan. Kalau misalkan waktu normalnya imbang, itu berlanjut ke extra time. Kalau masih imbang, lanjut ke adu penalti. Jadi hanya satu pertandingan dan satu pertandingan pun ini kesempatannya begitu besar bagi Persipura sebab bermain di kandang. Terlepas dari performa Persipura yang juga bagus di musim ini, mereka juga mendapatkan satu keuntungan yaitu bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Karena mereka unggul jumlah poin dari Adiaksa FC Banten dalam perolehan poin sampai pekan ke-27 di fase reguler atau di babak grup. Jadi ini kesempatan besar, jangan sampai kesempatan yang begitu besar ini hilang begitu saja bagi Persipura. Dan saya yakin kalau misalkan disuruh prediksi, tapi nanti kita bahaslah untuk video prediksinya ya. Kalau dilihat di atas kertas kekuatannya berimbang. Tapi karena faktor dukungan, menurut saya Persipura yang cukup besar peluangnya untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian mungkin itu dulu lah, nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Dan ini mungkin bahasanya juga akan banyak sekali untuk laga playoff promosi ini, karena ini akan menuju akhir dari konten-konten saya mengenai Persipura di musim ini. Karena udah 1 tahun, berarti ya hampir 1 tahun saya bahas Persipura dari pekan pertama sampai pekan ke-27 kemarin sampai playoff promosi. Jadi di penghujung musim 2025-2026 mari kita akan gua coba untuk lebih banyak konten-konten Persipura ini sampai menunggu nanti musim 2026-2027 yang semoga Persipuranya naik ke kasta tertinggi. Nah, nanti kita bahas Persipuranya itu sudah berada di Super League. Oke, itu dulu sementara teman-teman ya. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus Mitra Sepak Bola. Salam sepak bola dan sehat terus teman-teman.